Perkenalkan, nama saya Andri Setiawan dari kelas MJ101 dengan NIM 21020112000002 akan menjelaskan contoh pasar oligopoli dari persaingan prosesor Intel dan AMD. Nah, pengertian dari pasar persaingan sempurna dan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang dimana terdapat banyak sekali pembeli dan penjual sehingga pengaruh masing-masing terhadap pasar dapat diabaikan karena sedikit kecilnya. Nah, hal ini terjadi karena penjual dan pembeli sama-sama banyak sehingga para produsen hanya dapat menjadi seorang price taker atau pengambil harga yang ada di pasar. Nah, kemudian pasar persaingan tidak sempurna ini adalah jenis pasar di mana jumlah produsennya ini lebih sedikit dibanding pembelinya, sehingga para produsen dapat menjadi seorang price maker atau pembuat harga karena produk-produknya terbatas yang bisa dibeli oleh para konsumen. Kemudian pengertian pasar oligopoli. Nah, pasar oligopoli ini termasuk ke dalam kategori pasar persaingan tidak sempurna. Nah, kenapa bisa masuk? Karena jenis pasarnya ini merupakan pasar yang hanya dikuasai oleh beberapa saja, yang artinya pasarnya tidak sempurna, sedikit produsen yang ada. Nah, pengertiannya ini jenis pasar yang dimana di dalamnya terdapat produk yang hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan, meskipun hanya segelintir perusahaan yang memproduksi dan menawarkan produk tersebut, tapi bisa mempengaruhi pasar secara signifikan. Lalu untuk ciri-ciri pasar oligopoli, yang pertama adalah produsen baru akan sulit untuk masuk dalam pasar, dalam artian bahwa mereka harus bersaing dengan produsen lama yang sudah ada di pasar. Yang kemudian yang kedua adalah produk yang dijual belikan bersebut mungkin. Dapat diartikan bahwa produk-produk yang dijual pada pasar oligopoli bersifat homogen atau sejenis. Kemudian yang ketiga adalah terdiri dari dua atau lebih perusahaan yang menguasai pasar, yang artinya bahwa hanya segelintiran perusahaan atau produsen yang memproduksi. Kemudian jenis-jenis pasar oligopoli. Ada 4 jenisnya. Yang pertama adalah jenis oligopoli murni, artinya bahwa persaingannya ini alami dari persaingan antar perusahaan. Kemudian yang kedua, pasar oligopoli terdiferensiasi, artinya pasar yang timbul akibat persaingan perusahaan yang dimana produknya bisa dibedakan lah, dalam artian seperti itu. Yang kemudian yang ketiga adalah pasar oligopoli non kolusi, yang artinya pasar persaingan yang dimana perusahaan-perusahaan tidak saling bekerja sama atau dapat dikatakan bersaing secara alami. Kemudian yang keempat, pasar oligopoli kolusi, artinya persaingan di mana perusahaan saling bekerja sama agar produsen baru ataupun kompetitor baru sulit untuk masuk. Selain itu, pasar oligopoli kolusi ini perusahaan-perusahaan dapat menentukan harga. Kemudian contoh dari pasar oligopoli yaitu ada di persaingan prosesor. Mengapa demikian? Karena prosesor yang kita kenal saat ini ada dua, yaitu Intel AMD. Dan prosesor merupakan komponen penting yang berfungsi sebagai seluruh komponen di dalam komputer, seperti mengelola data serta mengeksekusi seluruh sistem informasi yang diinstal di dalam komputer. Namun, mengapa prosesor yang kita kenal saat ini cuma ada dua, yaitu Intel dan AMD? Nah, alasannya itu karena kalahnya persaingan bisnis dan teknologi yang dikembangkan oleh produsen prosesor lainnya ya. Karena sebelumnya pernah ada produsen prosesor lainnya seperti Cyrix, Transmit Beta, dan juga IBM yang mereka akhirnya tidak memproduksi prosesor lagi karena kalahnya persaingan bisnis dan teknologi yang diberikan oleh uh, produsen-produsen lainnya selain produsen yang saat ini ada. Nah, lalu alasan apa perusahaan Intel dan AMD menjadi contoh dari pasar oligopoli? Yang pertama itu hanya ada perusahaan Intel dan AMD sebagai produsen prosesor saat ini, yang artinya bahwa hanya segelintiran produsen prosesor saja yang ada di segmentasi prosesor saat ini. Yang kedua, perusahaan lain sulit untuk masuk ke dalam segmentasi pasar ini karena inovasi yang diberikan serta harga yang ditawarkan sehingga sulit produsen untuk masuk dan bersaing karena perlunya eh, penarik peminatan yang lebih oleh produsen baru
dibanding produsen Intel dan AMD yang sudah lama ada di segmentasi pasar ini. Kemudian yang ketiga adalah produk yang dijual di pasar berjenis homogen atau seragam. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa Intel dan AMD ini mengembangkan atau memproduk uh, prosesor untuk komputer. Jadi bersifat homogen. Kemudian yang keempat adalah persaingan yang diberikan oleh kedua produsen baik Intel maupun AMD itu saling memberikan dampak segmentasi pasar baik berupa harga maupun inovasi. Nah, ini berarti bahwa persaingan Intel dan AMD ini bisa mengubah segmentasi pasar baik harga, inovasi karena eh, kekuatan dari kedua produsen tersebut saling memberikan dampak yang signifikan untuk para konsumen dari segmentasi pasar ini, pasar prosesor. Kemudian yang kelima adalah kedua produsen prosesor ini menunjukkan ciri-ciri jenis pasar oligopoli dan kolusi, yang artinya perusahaan Intel dan AMD tidak eh, tidak menjalin sebuah kekuasaan atau dapat dikatakan persaingan untuk menyingkirkan perusahaan lain. Meskipun begitu, Intel dan AMD saling bekerja sama dalam hal inovasi untuk mengembangkan perusahaan ini yang lebih baik lagi. Baik, sekian dari saya. Maaf bila ada salah-salah kata dan kekurangan. Terima kasih.